Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di my channel Simulasi CAT Official. Pada pagi yang cerah ini dan semoga juga secerah pikiran kita untuk melanjutkan pembahasan soal kita mengenai kesehatan umum. Siap-siap? Ayo kita mulai. Soal pertama, sanksi yang diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan tindakan bedah plastik dengan tujuan untuk menghilangkan identitas diri seseorang adalah pidana maksimal A 10 tahun, B 8 tahun, C 6 tahun, D 4 tahun, E 2 tahun. Jawabannya adalah A 10 tahun. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 193, setiap orang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kita lanjut soal selanjutnya. Larangan jual beli organ tercantum dalam pasal A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194, B. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 193, C. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 192, D. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 191, E. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 190. Jawabannya adalah C. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 192 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kita lanjut soal selanjutnya. BPKN dan BPKD mempunyai tugas dan wewenang seperti di bawah ini, kecuali A. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan, B. Menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan, C. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan, D. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2 tahun, E. Menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan. Jawabannya adalah D. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 177 ayat 2 di mana disebutkan bahwa yang pertama adalah menginventarisasi masalah melalui penelaahan, yang kedua memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan, yang ketiga menyusun strategi pencapaian, yang keempat memberikan masukan kepada pemerintah, yang kelima melakukan advokasi, yang keenam memantau dan mengevaluasi. Ini merupakan tugas dan wewenang BPKN dan BPKD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 177 ayat 2. Kita lanjut soal selanjutnya. Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan adalah A. Jamsostek, B. Depkes, C. BPKN, D. JKN, E. BPJS. Jawabannya adalah BPKN. BPKN Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan adalah BPKN. Kita lanjut soal selanjutnya. Besarnya alokasi anggaran kesehatan yang diambil dari APBN dan APBD adalah A. 3/4, B. 2/3, C. setengah, D. 1/3, E. 1/4. Jawabannya adalah
B. 2/3. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat 3 diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dari belanja daerah. Kita lanjut soal selanjutnya. Perlindungan kesehatan pekerja harus dilindungi oleh majikannya. Ini tercantum dalam A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 166, B. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 166, C. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 167, D. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 167, E. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 168. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 166 menyebutkan yang pertama, majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Yang kedua, majikan atau pengusaha menanggung biaya atas tanggungan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Kita masuk soal selanjutnya. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional atau BPKN berkedudukan di A. Setiap kecamatan, B. Setiap kabupaten, C. Setiap kota, D. Ibu kota provinsi, D. Ibu kota negara Republik Indonesia. Ini badan pertimbangan yang nasional yang ditanya berkedudukan di mana, ya jawabannya adalah E. Ibu kota negara Republik Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan kecuali A. Radiasi air pengion, B. Air panas, C. Kebisingan yang melebihi ambang batas, D. Makanan yang terkontaminasi, E. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Jawabannya kecualinya adalah B. Air panas. Lingkungan yang sehat sebagaimana bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain yang pertama limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses dengan persyaratan, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, sinar pengion atau non-pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, serta makanan yang terkontaminasi. Kita lanjut soal selanjutnya. Peningkatan mutu gizi dapat dilakukan melalui tindakan di bawah ini, kecuali A. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, B. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, C. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, D. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, E. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Jadi jawabannya adalah A. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi untuk peningkatan mutu gizi itu dapat dilakukan melalui berbagai tindakan. Yang pertama, perbaikan pola konsumsi, yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, yang ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi, yang keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan gizi. Kita masuk soal terakhir. Upaya kehamilan di luar secara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan seperti di bawah ini, yaitu A. Harus dilakukan oleh rumah sakit negeri, B. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, C. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu, D. Harus ditanamkan dalam rahim istri dari ovum yang berasal, E. B, C, D benar. Jawabannya adalah B, C, D benar.
Upaya kehamilan di luar secara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian. Yang ketiga, pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Baiklah, demikianlah pembahasan kita mengenai kesetaraan umum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.